Assalamualaikum teman-teman. Kali ini maaf aku mau bahas lagi mengenai COVID-19. Jadi apakah benar COVID ini adalah konspirasi? Gimana ya, aku sendiri sebagai mahasiswa di bidang kesehatan gitu, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk aktif dalam satgas di kampus sendiri, itu mengetahui pemeriksaan mulai dari antibodi, yang mana di situ kita periksa antibodi kita, apakah kita punya antibodi terhadap virus ini. Kalau misalnya kita punya antibodi, itu berarti tandanya kita pernah terinfeksi. Mungkin kita sadar atau mungkin kita nggak sadar gitu. Terus ada pemeriksaan antigen juga, yang mana dia itu mengecek ada nggak sih antigen virus yang masuk ke dalam nasofaring kita, ke dalam saluran nafas kita, atau ya pokoknya gitu deh, ada nggak sih antigen virus dalam diri kita. Itu adalah tujuan pemeriksaan antigen. Jadi gimana ya, selama aku pemeriksaan antibodi itu ada yang reaktif, ada juga yang non reaktif. Yang reaktif itu tandanya mereka tuh udah punya antibodi gitu. Nah, yang non reaktif ini berarti mereka nggak punya antibodi. Bisa jadi nggak punya antibodi itu karena masa inkubasinya belum kelar. Bisa jadi juga emang mereka sehat dan tidak terinfeksi gitu. Dan untuk antigen, selama aku jadi petugas itu tadinya belum pernah, tapi kemarin di pemeriksaan kemarin baru pertama kali aku temuin satu positif antigen gitu. Yang mana antigen ini baru bisa kedeteksi kalau emang jumlah virusnya udah banyak. Jadi kalau misalnya dia masih sedikit itu nggak bisa terdeteksi. Makanya gold standar dari pemeriksaan COVID-19 ini adalah PCR. Karena kalau PCR itu kita mendeteksi gen dari si virus itu, bisa N, S, E, ataupun M kalau nggak salah, RDRP apa ya, itu deh pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya pakai PCR, meskipun virusnya sedikit, itu karena kita mendeteksinya gen, jadi kita bakal benar-benar nemuin ada atau enggak gitu. Karena kalau misalnya virus lain itu gen yang dideteksi beda gitu. Makanya gold standarnya PCR. Ya, jadi gitu aja sih guys pengalaman aku selama ikut petugas Satgas COVID di kampusku. Jadi ternyata COVID ini ya tadinya aku juga bingung, ini konspirasi atau enggak sih, beneran ada atau enggak. Tapi nyatanya setelah aku ikut pemeriksaan, cek antibodi ternyata ada yang reaktif, terus cek antigen ternyata ada yang positif juga. Kalau PCR kita ya udah nggak diragukan, karena itu udah alatnya sudah canggih ya, pasti mendeteksi meskipun sedikit. Ya gitu deh pokoknya. Jadi mohon banget untuk teman-teman semua jangan abai soal virus ini sebelum kita nanti menyesal sendiri gitu. Jadi teman-teman, sedikit aku ulas lagi ya. Sebenarnya aku udah ulas di video-video sebelumnya kalau misalnya kita terinfeksi virus, terus kalau misalnya kita sudah melewati masa inkubasinya, pasti tubuh kita itu akan membentuk antibodi. Seperti yang kita tahu, masa inkubasi coronavirus ini kan ada 14 hari ya. Jadi kalau misalnya kita masih 10 hari, 7 hari, 8 hari ya biasanya belum muncul gitu. Kalau misalnya biasanya dia tuh muncul sekitar 10 sampai 14 hari baru muncul antibodinya gitu teman-teman. Nah, yang dicek kalau misalnya kita tes antibodi COVID ini itu IgM dan IgG-nya. Nah, IgM itu apa sih maksudnya? Jadi IgM ini penanda infeksi primer, artinya dia tuh baru terinfeksi gitu. Jadi kalau orang baru terinfeksi itu IgM-nya akan muncul gitu. IgM-nya pasti akan reaktif di tes antibodi itu. Nah, terus kalau misalnya dia ternyata yang muncul adalah IgG, artinya mereka udah pernah
terinfeksi, namun mungkin mereka nggak sadar gitu. Karena IgG itu muncul setelah IgM. Jadi IgM ini umurnya nggak panjang, kemudian akan disusul muncul IgG, yang mana IgG ini nanti akan disimpan dalam sel memori, dan terus nanti kalau misalnya dia terinfeksi virus lagi, antibodinya tuh udah siap, nanti mungkin akan terbentuk lagi IgM-nya atau gimana, aku kurang paham. Pokoknya yang saya paham itu, IgM ini penanda infeksi primer. Jadi pertama kali infeksi maka IgM itu muncul, lalu diikuti munculnya IgG sebagai perlindungan diri kita yang akan disimpan dalam sel memori. Jadi nanti kalau misalnya terinfeksi virus lagi, maka tubuh kita sudah bersiap dengan antibodi terhadap virus yang sama tersebut gitu. Di sini ada contoh rapid antibody. Nah, itu yang saya tandain adalah yang reaktif, ada yang reaktif IgG-nya, ada juga yang reaktif IgM. Pokoknya kalau misalnya dia non-reaktif, berarti cuman ada satu strip di bagian C, tapi kalau misalnya dia tadi kalau yang non-reaktif ya, tapi kalau misalnya yang reaktif, berarti dia ada di strip IgG atau di IgM gitu. Nah, ini adalah contoh hasil pemeriksaan PCR. Ini juga salah satu contoh pemeriksaan PCR. Ini juga di situ kita bisa lihat jumlah neutrofilnya meningkat, yang mana neutrofil ini perlawanan pertama terhadap mikroorganisme yang masuk. Kemudian limfositnya menurun. Limfosit menurun ini karena dia mungkin sudah dilawan sama si virus itu ketika masa inkubasi, yang mana antibodi kita tuh belum tumbuh, jadi belum bisa melawannya gitu. Jadi fungsi limfosit ini adalah untuk membentuk antibodi gitu, tapi dia perlu diaktifasi oleh sel-sel yang lainnya seperti itu. Namun kalau misalnya seperti yang kita tahu, masa inkubasi yang lama itu, tapi si virus ini tetap melawan kita, jadi makanya limfositnya turun gitu jumlahnya. Dan ini contoh pemeriksaan lab yang terakhir. Sekian info dari saya, semoga kalian semua lebih aware lagi. Makanya ada kasus habis divaksin kena COVID itu ya karena antibodi ini tuh baru terdeteksi 10-14 hari. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngecek dulu ya kita nggak tahu gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk saran-sarannya, kritiknya, kalau mau bertanya silahkan, dan lain sebagainya ya. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu dan lebih aware karena pandeminya masih belum kelar ya guys. Bye.